masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Bapa, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang bukan saja menciptakan, tetapi memelihara setiap kami ya Tuhan. Biarlah iman ini menjadi satu dasar di dalam kami mengikut Engkau ya Tuhan, bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Kasih setia-Mu tidak pernah bergantung dengan kekuatan kami, dengan iman kami, tetapi bergantung sepenuhnya kepada diri-Mu ya Tuhan. Pada saat kami kecewa, pada saat kami meninggalkan Engkau, pada saat kami tidak setia, pada saat kami marah, Engkau tetap Allah yang mengasihi kami ya Tuhan, yang tetap menyayangi kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami hadir di tempat ini juga karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kau pasti menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, Engkau memperbarui iman kami ya Tuhan. Engkau memulihkan iman kami ya Tuhan. Engkau membentuk kami. Engkau membawa setiap kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Bapa, berbicaralah, beracaralah, pribadi lepas pribadi, Kau yang paling mengerti apa yang menjadi pergumulan hidup kami ya Tuhan, apapun itu. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Sama-sama katakan, amin, amin. Selamat sore, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Satu pujian yang sangat indah, yang sebenarnya lagu ini meneguhkan perkataan dari atau doa daripada Yunus. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, doa Yunus yang sangat berkaitan dengan apa yang baru saja kita nyanyikan. Ya, Yunus pasal 2, pasal 4 ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya. Ya, Yunus berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah Kau katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar
dan berlimpah kasih setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah mencoba mengutip atau belajar kisah tentang Yunus. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang bertanya-tanya, ya, mengapa Yunus lari dari Tuhan, lari dari hadapan Tuhan? Mengapa Yunus yang namanya memiliki karakter Allah, tapi dia tidak mentaati Allah? Hari ini kita akan belajar sama-sama. Dan saya ingin bagian firman Tuhan yang kita pelajari sama-sama sore hari ini menjadi cermin di dalam kehidupan kita. Apakah kita sama dengan Yunus yang pertama atau Yunus yang kedua yang menggenapi Yunus yang pertama. Untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membaca sekali lagi ya, Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan pasal yang keempat ayat yang kedua kita baca sama-sama. Ya, kita baca Yunus pasal 1 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus pasal 4 ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Bapak Ibu Saudara, rupanya ada satu dialog antara Tuhan dengan Yunus sebelum Yunus melarikan diri. Ya. Ada di antara Bapak Ibu Saudara sekali lagi yang bertanya-tanya mengapa Yunus melarikan diri, kita sama-sama mengupas. Ya. Rupanya ada satu dialog yang Alkitab tidak tuliskan ya, secara eksplisit bahwa ada alasan mengapa Yunus tidak mentaati Tuhan. Mengapa Yunus lari dari hadapan Tuhan dan tidak mau memberitakan kabar penghakiman dan belas kasihan Tuhan. Alkitab tidak menceritakan dengan jelas ya, alasan mengapa Yunus tidak mau memberitakan kabar penghakiman dan belas kasihan Tuhan kepada Niniwe. Tetapi kita melihat melalui dialog ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa meyakini bahwa Yunus memiliki satu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ada dua hal yang akan kita pelajari sama-sama dan kita renungkan. Apakah kita sama dengan Yunus melakukan kesalahan yang sama? Ya. Tema kita tahun ini, Years of Harvest. Ketika Pak Sony mengatakan ini menjadi tema kita dalam beberapa tahun ke depan. Dan saya sangat bersyukur ketika Pastor Sony mengatakan, gimana kalau tahun ini kita mulai dengan khotbah seri yang diambil dari Perjanjian Lama. Ya.
Selama ini kita selalu mengambil khotbah seri dari Perjanjian Baru, tetapi Pak Sony mengatakan bagaimana kalau kita mengambil khotbah seri dari Perjanjian Lama? Pak Sony ada usulan, ya saya kepikiran kita bicara tentang Yunus. Saudara, ketika Pak Sony mengatakan seperti itu atau mengungkapkan ingin membahas khotbah seri kitab Yunus, saya sangat terkesan. Saya percaya sepenuhnya Pak Sony sudah berdoa untuk itu, leadership team berdoa juga untuk bisa menyampaikan khotbah seri yang sesuai dengan tema kita tahun ini, penuaian, ladang sudah menguning. Ya. Tanpa kita memahami perjalanan hidup Yunus dengan baik, Bapak Ibu Saudara, tema kita hanya menjadi satu slogan yang indah, didengar dan dibaca, tetapi tidak akan pernah terlaksana, tergenapi di dalam gereja di mana kita beribadah saat ini. Yunus mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyikapi tema yang kita tentukan bersama-sama. Peristiwa Yunus terjadi di zaman pemerintahan Yerobeam yang kedua, atau kurang lebih 800 tahun sebelum Yesus datang, atau 2800 tahun kalau kita hitung dari saat ini. Ketika Yunus mengatakan di pasal yang keempat ayat yang kedua bahwa dia berdoa, kenapa dia tidak mau pergi ke Niniwe, saudara, kayaknya penulis tidak perlu menjelaskan terlalu rinci, karena kisah Yunus merupakan satu kisah yang sangat terkenal, yang sangat membekas di dalam hati orang-orang Israel. Tapi kita 2800 tahun kemudian, kita sangat sulit memahami ini. Oleh sebab itu, ada baiknya kita melihat untuk bisa memahami mengapa Yunus menolak, memberontak kepada Tuhan. Dia tidak mau memberitakan kabar penghakiman dan belas kasihan Tuhan kepada bangsa Niniwe. 2 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Ya, tolong ada di sana. Saya bacakan ya. Dalam tahun ke-15 zaman Amasya bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ayat yang ke-24. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jelas Bapak Ibu Saudara bahwa Yunus adalah kisah fakta bukan dongeng. Yunus hidup di zaman Yerobeam. Ya. Dan siapakah Yerobeam? Yerobeam adalah seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Saya sudah katakan berkali-kali Bapak Ibu Saudara, kalau Alkitab menuliskan jahat, berarti itu jahat. Ya, kita sudah belajar minggu lalu, kejahatan bangsa Niniwe sudah sampai ke hadapanku. Kepada Yerobeam, Allah mengatakan, Yerobeam adalah raja yang jahat. Bahkan, karena kejahatan Yerobeam, dia menyeret semua bangsa Israel menjadi orang yang jahat. Raja yang berkuasa 41 tahun bukan membawa kebaikan bagi umat Tuhan, tetapi membawa umat Tuhan menjadi semakin jahat di mata Tuhan. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Yerobeam? 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Ya. Tadi ayat yang ke-24 mengatakan, ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat, leluhurnya. Apa yang dikerjakan oleh Yerobeam bin Nebat, dikerjakan oleh Yerobeam yang kedua. Ya, keturunannya. Sebenarnya apa kejahatannya? 1 Raja-Raja 12:28 mengungkapkan ini. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka,
Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Ayat yang ke-29. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Saudara, Yerobeam adalah raja yang memerintah kerajaan Israel utara. Kita tahu, ya. Ingatkan kembali, minggu lalu saya sudah bahas sekilas, bahwa setelah Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel bagian utara dan kerajaan Israel bagian selatan. Ya. Yerobeam ini memerintah kerajaan Israel bagian utara, di mana Yerusalem, tempat kehadiran Allah, itu adanya di kerajaan selatan, di Yehuda dan suku Benyamin. Yerobeam berpikir, kalau saja setiap tahun 2-3 kali bangsa Israel ke Yerusalem, memperingati hari-hari besar Israel, menyembah Allah Israel di Yerusalem, lama-kelamaan kerajaan Israel utara akan kembali bergabung dengan kerajaan selatan. Dia punya ide. Kalau begitu kita bikin anak lembu jantan emas untuk ditempatkan di Betel dan di Dan, sehingga orang-orang Israel yang ada di bawah pemerintahannya tidak perlu ke Yerusalem. Berdoa menyembah Allah di Betel dan di Dan itu adalah Allah yang dia buat dari anak lembu jantan emas. Berhala. Saudara, Yerobeam raja yang begitu jahat di hadapan Tuhan. Kita akan lihat sebentar ya. Dia membawa bangsa Israel menyembah berhala. Dia memerintah selama 41 tahun. Dan Yunus ada di sana. Dia menyaksikan begitu jahat raja yang memimpin. Yunus diutus untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan Allah kepada Yerobeam. Dia tahu apa yang dikerjakan oleh Yerobeam, dia tahu apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel, dia tahu ini satu kejahatan di hadapan Tuhan. Tetapi kita lihat ayat yang ke-25, kita kembali ya. Ayat yang ke-25 2 Raja-Raja pasal yang ke-14. Ia mengembalikan daerah Israel. Allah mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaran hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Get Hefer. Ayat yang ke-26. Sebab Tuhan telah melihat. Ya, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu sudah habis lenyap, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Ya. Tetapi, ayat yang ke-27, tetapi Tuhan tidak menyatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit, jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas, saudara. Ada kemungkinan dialog ini terjadi masa-masa seperti ini. Yunus tahu persis. Ketika Tuhan memberikan kemenangan kepada Yerobeam yang jahat ini, itu bukan karena Yerobeam bertobat dan berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kemenangan, bukan. Yerobeam dan bangsa Israel tetap melakukan berbagai macam kejahatan, tetapi Tuhan melihat. Ketika Tuhan melihat bangsa Israel berbuat jahat, dia menjatuhkan hukuman satu persatu. Daerah yang dimiliki oleh Israel diambil oleh musuh. Semua yang ada di bawah kekuasaan musuh begitu menderita, dianiaya dan seterusnya. Kita sudah belajar itu minggu lalu. Tuhan tidak tega, Tuhan kasihan. Tuhan turun tangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada Yerobeam. Sekalipun bangsa Israel tetap menyembah berhala, tetap menyakiti Tuhan.
Yunus berpikir, waduh Tuhan, Engkau penuh dengan kasih setia. Seharusnya Engkau menghancurkan umat-Mu, tetapi Engkau tidak. Engkau penuh kasih setia, Engkau panjang sabar. Melihat berbagai macam dosa yang diperbuat oleh umat-Mu, Engkau tetap menahan diri. Engkau menghukum bukan menghancurkan atau membinasakan umat-Mu, tetapi supaya mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Saudara ingat ya, kalau saudara anak-anak Tuhan, saudara dihukum oleh Tuhan, bukan supaya saudara binasa, bukan. Supaya saudara bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ini yang Tuhan kerjakan. Janjinya dia tidak akan memusnahkan bangsa Israel. Dia tepati. Ketika dia begitu melihat, begitu menderita umatnya, belas kasihan keluar. Aku akan menyelamatkan, aku akan memberikan beberapa kota penting untuk kembali kau kuasai. Yunus tahu ini saudara. Bahwa Allah Israel, Allah yang penuh dengan kasih, menyayangi umatnya, panjang sabar, penuh dengan kasih setia. Kebenarannya saudara, bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan, tidak tergantung kepada umat Israel. Saudara mengalami pertolongan, kebaikan Tuhan, tidak semata-mata karena Tuhan bergantung karena engkau adalah anakku yang setia, anak yang mau melayani Tuhan, anak yang sempurna, yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Tidak seperti itu saudara. Tidak. Dia melakukan kebaikannya. Dia memberikan yang terbaik di nomor 1 karena dirinya sendiri yang tidak pernah berubah dan tidak bisa mengasihi kita. Ini kabar baik. Ini kabar baik yang Yunus katakan, aku tahu bahwa engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia. Oleh sebab itu, aku tidak mau pergi ke Niniwe. Karena Yunus tidak mau Niniwe mengalami kasih karunia Tuhan. Yunus tidak mau Tuhan menyelamatkan Niniwe. Karena Niniwe adalah musuhnya. Yunus berpikir saudara, bahwa Allah Israel hanya milik Allah Israel, hanya milik Israel saja. Bukan milik bangsa-bangsa lain. Hanya Allah Israel yang mau, hanya bangsa Israel yang layak untuk menerima pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Bangsa lain tidak. Ayat yang kedua pasal yang keempat mengungkapkan hal itu. Bukankah aku sudah pernah berdialog dengan engkau Tuhan bahwa engkau Allah yang penuh dengan penyayang. Saya tidak mau ke Niniwe. Karena saya tidak mau bangsa Niniwe diselamatkan. Engkau adalah Allahku, bukan Allah bangsa Niniwe. Saudara, ini satu kesalahan besar. Kita akan belajar nanti di ayat yang ke-9 pasal yang pertama. Ketika dengan bangga Yunus mengatakan, Allahku. Ya, buka ayat 9. Ada nggak di situ? Ya. Sautnya kepada mereka, penumpang awak yang sedang tergoncang dan ketakutan saat itu. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dengan bangga dia mengatakan, itu Allahku. Saudara, Allah menjadikan lautan dan daratan, artinya menciptakan segala sesuatu. Allah bukan saja, seharusnya Yunus mengerti bahwa Allah Israel bukan hanya Allah untuk Israel, tapi untuk semua ciptaannya, termasuk bangsa Niniwe. Seharusnya Yunus memahami bahwa hanya ada satu Allah saja di muka bumi ini, yaitu Allah Israel. Yang lainnya imajinasi manusia. Yang lainnya hanya hayalan manusia. Yang lainnya hanya Allah-allahan, bukan Allah yang sejati, yaitu Allah Israel. Seharusnya Yunus memahami itu. Bahwa Allah Israel juga bagi bangsa Niniwe. Saudara dan saya menjadi orang Kristen. Saudara percaya kepada Tuhan.
Saudara diselamatkan melalui anugerah Tuhan. Dan saudara hidup di dalam kekudusan dengan mentaati perintah-perintah Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tapi saudara sadar bahwa yang di luar sana memiliki Allah yang sama. Seharusnya Yunus menyadari bahwa bangsa Israel dipilih untuk memperkenalkan Allah Israel yang menciptakan lautan dan daratan kepada bangsa-bangsa lain. Seharusnya bangsa Israel menyadari bahwa dia dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, membawa bangsa-bangsa lain mengenal Allah Israel. Itu tujuannya. Saudara menjadi orang Kristen harus mengingat baik-baik, itu tujuan saudara menjadi orang Kristen. Saudara harus menyampaikan kepada dunia bahwa saya punya Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus yang mengasihi engkau. Saudara jangan fokus kepada gedung gereja di mana saudara beribadah. Years of Harvest hanya menjadi slogan kalau saudara tidak memahami ini. Ya. Paulus memberikan satu tulisannya yang baik sekali ya. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-5. Ya, kita baca sama-sama. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, huruf kecil ya. Baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah. Dan banyak Tuhan yang demikian, huruf kecil. Namun bagi kita, kepada jemaat di Korintus, hanya ada satu Allah saja. Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena dia, kita hidup. Saudara, Tuhan Yesus Kristus. Yang menciptakan segala sesuatu. Ingat baik-baik ya. Itu bukan hanya milik kita saja. Justru tugas saudara dan saya menyampaikan kepada dunia yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Untuk dia tahu. Ada Allah yang hidup. Yang mengasihi engkau. Yang mau menyelamatkan engkau. Yang sabar menunggu engkau bertobat dan balik kepada Tuhan. Saudara, year of harvest. Ladang yang sudah menguning. Itu bukan sekarang saudara. Bukan sekarang karena kita menjadikan tema ini maka itu baru terjadi sekarang panen. Bukan. 2000 tahun yang lalu di Samaria Yesus mengatakan itu. Ladang sudah menguning. Pak Sony sudah khotbah itu dengan baik sekali. Ladang sudah menguning 2000 tahun yang lalu saudara. Itu bukan karena baru sekarang ladang menguning di mana. Bukan. 2000 tahun yang lalu ladang sudah menguning. Sampai sekarang ladang tetap menguning. Dan terus menguning sampai kapan? Sampai Yesus datang yang kedua kali. Entah kapan. Tergantung panjang sabarnya Tuhan. Jadi ladang yang sudah menguning. Berbicara apa? Yesus Kristus. Aku sekarang ada di hadapanmu. Misi penginjilan aku akan tuntaskan. Aku datang siap untuk menuai, beritakan Injil. Ini kebenaran saudara. Tugas ini bagian kita mengerjakan kita. Kita yang harus mengerjakan ini. Tuhan mempercayakan ini kepada kita. Untuk kita tuntaskan. Bahwa Yesus siap bekerja di dalam kehidupan kita. Memberitakan kabar baik. Untuk membawa orang-orang datang kepada dia. Ini kesalahan Yunus. Kesalahan yang pertama. Yunus berpikir bahwa Allah Israel hanya untuk dirinya saja. Bangsa Israel saja, tidak. Untuk semua bangsa. Kesalahan yang kedua.
Ya, kita lihat kesalahan kedua yang Yunus kerjakan sampai dia harus melarikan diri. Yunus berpikir, Israel lebih baik dibandingkan dengan Niniwe. Yunus berpikir orang Niniwe, kita sudah belajar minggu lalu ya, betapa kejamnya, betapa tidak berperi kemanusiaannya orang Niniwe. Yunus berpikir bangsa Israel lebih baik dibandingkan dengan bangsa Niniwe. Oleh sebab itu, kalau kasih pengampunan Tuhan kepada Israel, boleh dikatakan, ya oke lah. Toh kita lebih baik dari bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe begitu tidak berperi kemanusiaan, begitu jahat. Orang Niniwe, bangsa Niniwe tidak layak menerima belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Itu yang ada di benak Yunus. Yang seringkali itu menjadi pemikiran kita sebagai orang-orang Kristen. Kita sama dengan Yunus, kita berpikir kita lebih baik dari orang dunia. Kita berpikir kita lebih suci dibandingkan dengan orang dunia. Saudara, kisah ini mengungkapkan kepada kita bahwa di mata Tuhan, sekali lagi ya, di mata Tuhan, orang Israel lebih jahat dibandingkan dengan bangsa Niniwe. Mengapa saudara? Mengapa? Orang Niniwe, bangsa Niniwe, itu tidak punya Allah Israel. Dia tidak punya hukum Taurat. Dia mau membunuh ke, mau menipu ke, mau tidak menghormati orang tua, sebodoh amat. Kan dia nggak tahu itu. Tetapi bangsa Israel melalui hukum Taurat, dia tahu persis bahwa menyembah Allah yang lain, menyembah berhala, menyebut nama Tuhan sia-sia, itu adalah hukum yang sangat berat di hadapan Tuhan, yang tidak boleh dilanggar. Soal membunuh, urusan ke bawah. Hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 berbicara tentang sesama, itu di bawah saudara. Tapi yang pertama yang berhubungan dengan Tuhan, bangsa Israel langgar itu. Saudara, kalau Tuhan mengatakan bahwa Yerobeam, raja yang jahat di mata Tuhan, bahkan menyeret bangsa Israel mengikuti kejahatannya, itu memang jahat. Kejahatan bangsa Niniwe sampai ke hadapan Tuhan. Yunus pikir, apakah kejahatan bangsa Israel tidak sampai kepada Tuhan? Sampai. Tuhan ngomong, Yerobeam jahat, bangsa Israel jahat. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada bangsa Israel yang begitu jahat di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan setiap hari. Seharusnya Yunus menyadari hal ini. Ketika pasal yang pertama ayat yang kedua mengatakan, bangun, pergi, berseru. Kejahatan bangsa Niniwe sudah sampai ke hadapanku. Seharusnya Yunus mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa itu semuanya merupakan sindiran nyata bahwa engkau bangsa yang jahat di hadapanku tidak ada bedanya dengan bangsa Niniwe. Seharusnya Yunus sadar bahwa di mata Tuhan, bangsa Israel tidak lebih baik, bahkan lebih jahat dibandingkan dengan bangsa Niniwe yang tidak memiliki hukum. Seakan-akan Tuhan berkata, kalau aku memberikan kasih karunia kepada bangsa Israel, kepada bangsa Niniwe, kenapa aku tidak boleh memberikan kasih karuniaku kepada bangsa Niniwe? Engkau lebih jahat, aku ampuni. Mengapa bangsa yang tidak lebih jahat dari engkau, aku tidak boleh ampuni? Bapak Ibu Saudara, Paulus kembali mengutip perjalanan bangsa Israel sampai zaman Yesus. Dan saya ingin Bapak Ibu Saudara membaca ini supaya bisa menjadi cermin siapa saya sebagai anak Tuhan.
Ada beberapa ayat, saya rindu saudara membaca ini. Karena ini sangat erat kaitannya yang harus kita benar-benar belajar sama-sama bahwa kita tidak lebih baik dari orang luar. Kita bisa seperti ini karena anugerah Tuhan. Ya. Paulus mengatakan dalam kitab Roma pasal yang pertama menuliskan kepada jemaat di Roma. Ya, sudah perhatikan yang ada di atas ya. Roma pasal 1 ayat yang ke-23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah. Ini tentu sedang berbicara ya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung binatang. Binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Saudara, bukankah Yerobeam melakukan ini? Dia membuat anak lembu jantan emas untuk disembah. Ini penyembahan berhala. Ya. Dosa yang dilakukan oleh Yerobeam. Yang ke-24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka dan akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Yerobeam dan bangsa Israel tidak memberikan pujian dan penyembahan kepada Allah Israel, tetapi kepada Allah lain. Mereka memiliki Allah lain. Dan dia tidak menghiraukan Allah Israel. Ya, ini berbicara tentang hukum yang pertama sampai hukum yang ketiga. Paulus menuliskan di urutan yang pertama, dosa yang pada umumnya manusia kerjakan. Kalau saudara lebih mencintai Tuhan atau saudara mencintai uang, harta saudara sedang melanggar yang di atas ini ya. Kalau saudara lebih mengasihi anak saudara dibandingkan dengan mengasihi Tuhan, saudara sedang terjerumus dalam dosa ini. Ya, ingat baik-baik. Ya. Saya ingin Bapak Ibu Saudara bercermin. Ya. Saya termasuk saya. Ya. Ayat yang ke-26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Ini kita bicara tentang 5 sampai 10. Ya. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan berahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa, perhatikan, kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal balas kasihan. Saudara, adakah dalam urutan dosa-dosa ini yang saudara masih kerjakan sampai saat ini? Sekalipun saudara masih atau sudah menjadi orang Kristen. Saya mau tanya. Mungkin saudara dan saya menjadi lebih baik setiap hari. Tapi saya percaya saudara tetap jatuh bangun di dalam dosa-dosa ini. Sekali saudara sombong, saudara jatuh dalam dosa. Sekali saudara menggosipkan sesuatu yang tidak benar, memfitnah, membenci, saudara jatuh dalam dosa ini. Sekarang saudara mau pikir kita lebih baik dari orang luar? Tidak. Orang ateis tidak tahu hukum ini. Tapi saudara tahu, dan saudara terus melanggar, dan Tuhan tetap sabar. Petrus menuliskan 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Ayat selanjutnya menuliskan kesabaran Tuhan. Saudara, kita tidak lebih baik dari orang luar. Tidak. Tidak. Kita bisa duduk di tempat ini dan Tuhan masih berbicara. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Belas kasihan Tuhan.
Kasih setia Tuhan yang tidak bergantung kepada kita, bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan kita boleh berbuat dosa sebanyak-banyak, bukan. Kita akan bahas itu nanti. Ya, kita akan bahas itu nanti. Tapi sekarang saudara, kesalahan Yunus adalah apa? Dia berpikir bahwa bangsa Israel lebih baik dari bangsa Niniwe. Ini kesalahan total. Dalam mata Tuhan, bangsa Israel lebih jahat. Seharusnya Yunus menyadari ini. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu sabar melihat kita detik demi detik. Kita jatuh di dalam dosa, Dia tetap sabar. Dia memberikan kesempatan untuk saudara berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Tuhan mengampuni saudara. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dan tidak ada dosa yang terlalu kecil yang Tuhan tidak tahu. Nggak ada, saudara. Semua diketahuinya. Dan semua bisa diampuni. Kata besar berkali-kali dituliskan dalam kitab Yunus. Tuhan lebih besar dari hidup kita. Tuhan lebih besar dari dosa kita. Tuhan lebih besar dari kekerasan hati kita. Saudara tidak bisa lari dari Tuhan. Kalau Tuhan mengejar bangsa Israel. Tuhan mengejar Yunus. Tuhan mengejar bangsa Niniwe. Tuhan mengejar saudara. Saudara tidak bisa lari dari Tuhan. Years of harvest, saudara, harusnya mengingatkan kepada kita. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan. Tapi kita mau memberitakan, saya orang berdosa. Semua manusia berdosa. Pasal yang ketiga. Ya, pasal yang ketiga. Kita Roma, Paulus menuliskan semua orang sudah berbuat dosa. Semua orang. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Berita ini seharusnya keluar dari gereja untuk kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana. Yesus datang mencari orang berdosa. Kembali kepada pertanyaan saya minggu lalu. Apakah Yesus akan datang ke pesta pernikahan kaum gay? Kalau saudara menjalani atau belajar perjalanan hidup Yesus, beberapa kali Yesus diundang perjamuan pesta oleh orang-orang yang dianggap berdosa oleh orang Farisi, hukum Taurat, orang Saduki. Mengapa engkau makan bersama-sama dengan orang yang berdosa? Saudara, Yesus datang ke dunia mencari orang berdosa. Mencari orang yang tidak benar. Kalau Yesus bisa mengasihi saya, mengapa Yesus tidak mengasihi kaum lesbian? Mengapa? Nggak ada alasannya, saudara. Kalau Yesus mati buat saya, Yesus mati buat mereka. Saya tidak lebih baik dari mereka. Dan saya percaya kalau saudara jujur dalam hati kecil saudara, saudara menyadari bahwa saudara tidak lebih baik dari mereka. Hanya mungkin bentuknya saja yang berbeda. Kalau saudara mengatakan bahwa saudara lebih baik, saudara sedang menurunkan derajat kekudusan Tuhan. Saudara sedang merendahkan Tuhan. Menerima dosa yang kecil. Nggak bisa, saudara. Satu pelanggaran saja keluar dari Taman Eden. Saudara jangan main-main dengan kekudusan Tuhan. Kita tidak lebih baik dari orang luar. Kenapa kita tidak memberitakan kabar yang begitu indah, yang begitu baik keluar? Ladang sudah menguning, Yesus sudah hadir. Kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan sayang. Kita mengalami sampai saat ini. Kenapa kita tidak beritahu orang lain? Untuk mereka mengalami yang sama dengan kita. Aku masih punya Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mau menghadiri
pernikahan kaum gay atau lesbian. Saya tidak mengatakan saya setuju. Saya dan Tuhan pasti di dalam kitab Roma pasal yang pertama tadi sudah dituliskan. Ya, perbuatan seperti itu dosa di hadapan Tuhan. Roma yang menuliskan, Paulus yang menuliskan. Saya juga percaya bahwa itu satu dosa. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka. Tuhan mati untuk mereka. Kalau kita tidak mau menghadiri undangan, karena kita berpikir bahwa kita lebih baik dari mereka, lebih suci dari mereka, lebih berkenan di hadapan Tuhan dari mereka, satu kesalahan. Kalau kita tidak mau datang, karena kita berpikir bahwa Allah hanya menyayangi saya dan tidak mengasihi orang-orang yang seperti itu satu kesalahan. Kalau kita tidak mau datang, karena kita takut orang memperbincangkan kita, kok orang Kristen seperti itu datang, saudara? Menurut saya itu satu kesalahan. Karena Yesus melakukan itu. Yesus datang ke perjamuan dan orang-orang Farisi mencela dia. Tapi Yesus tetap masuk dan ikut perjamuan itu. Minggu lalu saya tanya, apakah Yesus akan datang kepada perjamuan pernikahan kaum gay atau lesbian atau tidak? Kalau saudara diundang, saudara datang atau tidak? Kitab Yunus dimulai dengan firman Tuhan. Pasal yang keempat ayat yang ke-11. Dikeluarkan satu pertanyaan. Bagaimana? Artinya saudara bercermin, saudara jawab sendiri. Ya, saya percaya kitab Yunus harusnya menjadi cermin bagaimana kita mengikut Tuhan. Sebagaimana seharusnya. Saudara dipanggil untuk memberitakan bahwa Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah bagi semua bangsa. Kita harus memberitakan bahwa Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang mengasihi orang berdosa. Rela membayar demi menyelamatkan saudara dan saya. Dan dalam hal ini, Tuhan tidak pernah putus asa. Tuhan akan mengejar saudara. Kitab Yunus mengajarkan saudara, ini semua dari pasal 1 sampai pasal yang keempat, satu-satunya nabi yang diminta menjadi nabi Tuhan, bekerja di luar Israel, menyeberangi lautan untuk berjumpa dengan orang-orang yang mereka anggap kafir. Orang-orang yang tidak mengenal Allah Israel. Dan Tuhan memakai Yunus, orang yang lari dari Tuhan, orang yang tidak taat dari Tuhan, untuk memperkenalkan Allah Israel baik kepada seisi awak kapal dan bangsa Niniwe. Saudara, luar biasa. Luar biasa. Saudara memiliki Tuhan yang seperti itu, yang tidak pernah bergantung kepada saudara. Yang memaksa saudara melakukan kehendaknya tanpa saudara sadari. Kita belajar nanti ya. Bagaimana Tuhan memakai Yunus di dalam ketidaktaatannya untuk memperkenalkan Allah dirinya kepada bangsa lain. Saudara, jangan hilang kesempatan seperti ini. Saya rindu, saya percaya Pastor Sony, seluruh leadership team, rindu. Saudara, benar-benar kita sama-sama berdoa dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Beritakan kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di luar. Mereka memerlukan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya tutup, ya, saudara bisa
bayangkan sendiri kalau saja Yunus dan Intan tidak memiliki Allah yang seperti itu. Dijamin saudara, semua terilah. Saudara, kita punya Tuhan yang begitu baik. Ya. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu juga sempurna. Dia selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, di dalam Tuhan tidak ada pilihan. Untuk orang ini saya kasih nomor 2 aja yang paling baiknya, jangan nomor 1. Enggak ada saudara. Enggak ada. Apa yang saudara alami saat ini, bukan nanti. Saat ini atau kemarin, itu selalu yang terbaik. Tuhan tidak bisa tidak memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan karakternya. Saudara sedang menyembah Tuhan, saudara sedang bersekutu dengan Tuhan, saudara sedang dekat dengan Tuhan, atau saudara jauh dari Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Cuman mungkin kita nggak mengerti tentang itu, tapi kita tidak perlu mengerti, kita perlu tahu bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Kita punya Tuhan yang seperti itu. Aku masih punya Tuhan. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan lagu ini dengan iman dan dengan satu keputusan. Saya punya Tuhan, saya mau ikut Tuhan, saya mau berikan yang terbaik buat Tuhan, saya mau memuliakan Tuhan, saya mau memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Saudara ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan, karena kesabaran Tuhan. Beritakan ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Bukankah indah saudara? Kalau orang yang kita kasihi diselamatkan. Amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap percaya Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sama-sama, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku.
Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan saudara di tempat ini saat ini. Apakah saudara pernah lari dari Tuhan? Apakah saudara pernah mengambil keputusan yang salah seperti Yunus? Apakah saudara putus asa, Tuhan kok selama ini saya seperti ini ya? Saya berusaha tetapi selalu gagal. Aku masih punya Tuhan. Buktinya saudara ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya, nyatakan itu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau berubah. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ku naikkan syukur bagimu. Pertolonganmu Yesus, nyatakan curahkan di tempat ini Tuhan, jamah anak-anakmu. Berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan, apa yang menjadi pergumulan anak-anakmu di tempat ini, apa yang menjadi kerinduan anak-anakmu di tempat ini Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus, kami memegang janji, kami memegang kasih setiamu Tuhan. Berikan kemenangan. Kalau kau mau berikan kemenangan kepada Yerobeam, kami percaya Tuhan, Allah yang sama, berikan kemenangan kepada setiap anak-anakmu yang berseru memohon kepadamu sore hari ini ya Tuhan, yang meminta kau menolong, yang meminta kau bekerja di dalam kehidupan. Haleluya, haleluya. Kau tidak pernah berubah. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyikan dengan setengah suara, katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Amin. Ini iman kami Tuhan. Aku tetap Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Aku Percaya Tuhan. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Bapa, Engkau mendengar seruan anak-anakmu di tempat ini. Engkau mendengar seruan anak-anakmu yang menaruh iman kepadamu, bahwa Engkau masih punya hadir dalam kehidupan, siap menolong, siap membantu, sumber kekuatan, sumber penghiburan, Allah yang dahsyat, selalu menyertai kami dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku masih punya Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Tuhan menjawab kerinduanmu. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu kekuatanmu. Dan kita bersyukur. Kita tidak pernah bergantung kepada kekuatan kita semata-mata, kehebatan iman kita semata-mata, tapi kita bergantung kepada Allah yang adalah Allah,
yang menggantungkan dirinya kepada dirinya sendiri. Allah yang setia. Tuhan menolong saudara. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama-sama katakan, amin. Sudah bisa berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Masih Silakan punya duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan.